Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mandi wajib atau mandi jinabah ataupun juga disebut juga mandi junub atau mandi besar. Ini adalah satu hal yang sangat penting karena ketika kita hadas besar, kita harus bisa melakukan ini dengan benar. Jika tidak, maka ibadah kita akan tidak diterima karena kita masih berhadas besar. Baik, yang pertama tentang pengertian dan dalil. Secara pengertiannya, mandi wajib atau mandi jinabah atau mandi junub itu adalah mandi yang bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar itu seperti keluarnya sperma, jima, keluarnya darah karena nifas dan lain sebagainya. Dalilnya bisa kita lihat di surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattoharu. Wa in kuntum junuban, jika kamu dalam keadaan junub, fattoharu, maka mandilah atau bersucilah. Dalilnya juga bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 223. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fata'zilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza taharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, jawablah bahwa itu adalah kotoran. Karena itu, jauhilah istrimu di waktu haid dan jangan dekati mereka hingga mereka suci. Maka bila mereka telah suci, boleh kamu mencampuri mereka sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci atau mensucikan diri. Nah, kemudian apa saja hal-hal yang mau buat kita wajib untuk melaksanakan mandi junub ini? Yang pertama jelas yaitu keluarnya mani. Ini semuanya hal-hal itu adalah hadas besar. Jadi kalau kita melakukan 6 hal ini berarti kita termasuk terkena hadas besar. Pertama adalah keluarnya mani. Ini disyaratkan dengan syahwat. Jika sperma itu keluar tanpa syahwat, tapi karena sakit atau karena cuaca yang sangat dingin, maka itu tidak mewajibkan mandi. Jika kita bermimpi, artinya mimpi berhubungan dengan lawan jenis, kemudian tidak mengeluarkan sperma, maka tidak wajib mandi juga. Tapi jika kita mimpi berhubungan lawan jenis itu kalau mengeluarkan sperma, maka itu wajib mandi. Tetapi bila kita bangun tidur kemudian menemukan basah di tubuh kita di celana kita dan kita tahu itu adalah sperma dan kita tidak yakin kita mimpi atau tidak, maka kita yakini saja kalau kita harus mandi. Karena biasanya keluarnya sperma itu muncul karena mimpi. Atau juga jika kita baru tahu, salah kejadian biasanya ya, baru tahu kalau ternyata celana kita ada spermanya, tapi kita nggak ingat kapan keluarnya, maka kita anggap keluarnya ketika kita tidur sebelum itu. Maka semua sholat kita yang kita laksanakan setelah tidur, maka wajib kita ganti karena pada waktu itu kita dianggap terkena hadas besar. Yang kedua, hubungan suami istri atau hubungan kelamin antara suami istri. Ini mau keluar sperma ataupun tidak, wajib mandi junub. Karena menurut mazhab Syafi'i, hakikat junub adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Yang ketiga, haid dan nifas. Yang keempat, melahirkan.
Melahirkan ini normal maupun tidak normal operasi ya. Melahirkan ini yang anaknya lahir ataupun yang keguguran. Itu juga semuanya mewajibkan mandi junub. Yang kelima, mati. Jadi jika ada seorang mati, maka tetangganya, keluarganya wajib memandikannya. Yang terakhir, kita masuk Islam. Ini sebagai tanda awal dari pensucian diri karena sudah masuk Islam. Ya. Kemudian rukun mandi besar atau rukun mandi wajib. Ini ada 4. Ada perbedaan ulama ya. Saya tulis 4 saja karena 4 madhab ini yang paling masyhur di Indonesia. Yang pertama menurut madhab Hanafi atau ulama Hanafiyah atau madhab Hanafi, rukun mandi itu ada 3. Pertama berkumur-kumur, istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung, dan yang ketiga membasuh seluruh badan dengan air. Kalau menurut madhab Maliki maka ada 5. Pertama adalah niat, kedua meratakan secara zahir air ke tubuh, yang ketiga muwalat atau terus menerus, keempat menggosok-gosok seluruh tubuh dengan air, dan kelima menyela-nyela anggota tubuh yang sulit. Itu seperti rambut, jari-jari tangan, telinga dan sebagainya. Kemudian menurut madhab Syafi'i, mandi itu rukunnya cuma 2. Pertama niat, dan yang kedua meratakan air ke seluruh anggota badan. Ini adalah madhab yang paling dominan di Indonesia, paling ramai, paling masyhur di Indonesia adalah madhab Syafi'i. Kemudian menurut madhab Hambali, ulama Hanabilah, cuma 1 rukunnya, yaitu meratakan seluruh badan dengan air. Kemudian sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan ketika kita melaksanakan mandi besar. Yang pertama adalah kita mulai dulu mandi kita ini dengan mencuci kedua tangan sampai 3 kali. Setelah itu membasuh kemaluan, kemudian berwudu dengan sempurna, komplit, kemudian menuangkan air ke atas kepala kita 3 kali dari kepala. Jadi digrujuk ya, 3 kali. Bagusnya lagi di sela-sela rambut, jadi kayak orang keramas gitu. Ya, yang terakhir sunnahnya adalah memulai membasuh anggota badan dimulai dari yang kanan dulu. Jadi kalau tangan kanan dulu baru tangan kiri. Kalau telinga kanan dulu baru telinga kiri. Kalau kaki kanan dulu setelah itu kaki kiri dan seterusnya. Itu adalah sunnah-sunnah mandi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagi orang yang berhadas besar atau orang yang belum mandi junub, berhadas besar dan mandi junub, apa saja yang tidak diperbolehkan? Kalau kita sedang berhadas besar atau melakukan 6 hal tadi dan kita belum mandi, maka ada beberapa hal yang dilarang. Nah, di sini asal bagi jadi 2. Pertama mukhtalaf alaih, artinya yang ulama berbeda pendapat. Yang kedua ada mujma' alaih, yang ulama saling bersepakat. Nah, yang mujma' alaih yang seluruh ulama sepakat adalah dilarang sholat, dilarang tawaf, dan dilarang memegang mushaf, apalagi membawanya, gitu ya. Sedang yang mukhtalaf alaih ada 2, tentang membaca Al-Quran dan tentang diam di masjid, gitu ya, tentang diam di masjid. Nah, tentang ini ada berbagai pendapat. Jadi saya ambil 4 madhab saja. Pertama dari madhab Maliki. Madhab Maliki mengatakan membaca Al-Quran tidak boleh bagi orang yang junub atau berhadas besar, kecuali bacaan yang mudah saja dan dalam keadaan 2 kondisi. Pertama menjaga diri, ya misalnya kita lewati tempat-tempat yang angker kemudian baca ayat kursi dan sebagainya, atau untuk menunjukkan hukum kepada orang. Ada orang bertanya tentang suatu hukum fikih, kita jawab dan kita kasih dalil ayat Al-Quran, boleh yang pendek atau yang mudah-mudah saja. Nah, sedangkan masuk di masjid menurut madhab Maliki tidak dibolehkan kecuali dengan 2 syarat atau kecuali dengan 2 keadaan.
Pertama, tidak ada air kecuali di masjid itu, sehingga dia harus mandi besar di kamar mandinya masjid. Nah, itu ya. Tapi disyaratkan sebelum masuk masjid harus tayamum dulu. Yang kedua, dalam keadaan genting bahaya dan tempat penampungan cuma masjid itu saja, itu baru boleh orang junub masuk ke masjid menurut mazhab Maliki. Sedangkan menurut mazhab Hanafi membaca Al-Quran dilarang sedikit maupun banyak, kecuali dalam dua keadaan. Pertama, untuk mengawali setiap urusan, yaitu membaca basmalah. Mau kerja bismillah, mau makan bismillah, itu boleh walaupun junub. Yang kedua, membaca ayat pendek yang untuk doa saja, itu boleh. Kalau yang lain tidak. Sedangkan tentang masuk masjid, menurut madhab Hanafi hanya jika tidak ada air sehingga harus mandi di masjid itu. Tetapi bedanya dengan mazhab Maliki adalah mazhab Hanafi tidak mensyaratkan tayamum ketika masuk ke masjid itu. Nah, sekarang tentang mazhab Syafi'i, mazhab yang paling besar yang dianut di Indonesia. Mazhab Syafi'i berpendapat orang yang junub diharamkan membaca Al-Quran banyak maupun sedikit, kecuali dengan niat zikir. Kalau niatnya zikir boleh, kalau niatnya membaca tidak boleh. Sedangkan tentang masuk masjid boleh dengan syarat hanya lewat saja dan yakin tidak mengotori masjid. Itu mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab yang terakhir, mazhab Hambali, orang yang junub dibolehkan membaca Al-Quran khususnya ayat-ayat pendek saja. Nah, dan mazhab Hambali juga membolehkan orang junub masuk masjid dengan syarat tidak mengotori masjid, dengan syarat aman tidak mengotori masjid. Jadi kalau kita teliti perbedaan ini, sumbernya adalah para ulama ini sangat menghormati, tentang penghormatan terhadap Al-Quran dan juga masjid. Sehingga kalau dia di sini selama tidak mengotori boleh, kan itu ya. Sehingga beberapa ulama modern mengatakan bahwasanya sekarang itu karena sudah modern, sudah ada udah lebih maju, jika ada alat pengaman yang lebih maju seperti pembalut dan lain sebagainya, maka perempuan yang haid boleh masuk masjid. Tapi kalau menurut saya sendiri, ini adalah menggunakan logika saja, menggunakan dalil akli saja. Sekarang dalil nakli nanti yang kita bahas. Nah, ini dalil naklinya, ini tidak disebutkan sama sekali tentang kotor atau tidak. Nah, kita baca ya. Pertama, dalil tentang pelarangan orang junub baca Quran. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu, summa qara'a syai'an minal Quran. Kemudian Rasulullah membaca Al-Quran, summa qala, kemudian berkata, hakada liman laisa bijunubin. Ini boleh bagi orang yang tidak junub. Fa ammal junubu fala wala ayah. Sedangkan orang junub tidak boleh membaca ayat Al-Quran walaupun satu ayat. Ini dalilnya. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, susunannya mengikuti Imam Baihaqi. Ya. Sedangkan larangan untuk masuk masjid, ini kita lihat di sini. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surhata hadal masjid, halaman masjid ini. Fanada bi'a'la sautihi, kemudian Rasulullah berseru dengan suara yang keras, annal masjida la yahillu li haidin. Sesungguhnya masjid itu tidak diperbolehkan bagi orang haid, wala li junubin, dan juga bagi orang junub. Kalau kita teliti dua hadis ini, tidak disebutkan sama sekali tentang takut mengkotori masjid. Tapi ya, wallahu a'lam bishawab. Ikut yang mana kita bisa mengikuti mazhab 4 ini saja, gitu ya. Kemudian
Yang terakhir kita akan membahas tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan mandi junub atau perkara yang berhubungan dengan mandi wajib ataupun tentang junub. Yang pertama, orang yang sudah mandi wajib itu tidak wajib wudhu lagi jika ingin melaksanakan sholat. Ya, karena kalau kita lihat tadi dari urutannya itu ada wudhunya. Selain itu beberapa ulama mengatakan mandi wajib itu untuk membersihkan hadas besar, sehingga hadas kecil termasuk juga akan bersih, sehingga tidak perlu wudhu lagi untuk sholat. Yang kedua, mandi wajib ini bisa dilakukan untuk satu kali, untuk 3 hal yang berbeda. Misalnya mandi wajib untuk junub, sekalian untuk sholat hari raya Idul Fitri misalnya, sekalian juga untuk sholat Jumat. Itu boleh. Ya. Tapi kalau kita di Indonesia, hari raya kan pagi. Setelah itu kita keliling-keliling ke tetangga bodoh, begitu ya. Keliling ke tetangga Lebaran, kan pasti berkeringat, bau dan sebagainya. Lek nggak mandi sholat Jumat kan juga agak aneh. Jadi ya baiknya mandi lagi biar tidak ganggu teman-temannya baunya, kan itu ya. Kemudian orang yang junub ini sering terjadi, itu boleh memotong kuku, boleh memotong rambut, boleh menghilangkan bulu atau memotong bulu. Jadi beberapa mitos orang junub itu nggak boleh memotong rambut, kalau rambutnya rontok harus dikumpulkan, nanti mandinya dibersihkan juga, nggak boleh memotong kuku dan sebagainya, itu adalah mitos. Aslinya boleh. Ya. Jadi teman-teman, ini sekilas tentang keterangan tentang mandi junub. Semoga bermanfaat. Kalau ada kritik saran sangat kami terima dengan baik. Jangan lupa subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.